Namo, Sana Budaya, Namo Budaya. Ini dengan Tommy Syawira, saya adalah seorang motivator dan success coach Indonesia. Nah, hari ini saya akan bawakan sebuah topik tentang bagaimana supaya kita bisa selalu bersemangat setiap hari. Yang pertama adalah, harus kita lakukan adalah mengendalikan state kita atau mood kita. State itu lebih dikenal sebagai sebuah keadaan atau sebuah kondisi. Dan kalau state kita baik, maka perilaku kita juga baik. Contohnya apa? Misalnya ya, saya bangun pagi, moodnya udah bagus, maka nanti ke kantor pasti saya semangat. Tapi sebaliknya, kalau saya bangun pagi, moodnya udah jelek, nanti ke kantor, itu moodnya satu hari bisa jelek semua loh. Itu meja yang tadinya lurus sama kita lihatnya, bisa bengkok loh kita lihatnya loh. Kenapa demikian? Karena mood kita pada hari itu nggak baik. Jadi sebenarnya kalau saya mau prestasi, saya mau punya kinerja yang baik, maka saya penting miliki adalah state yang bagus. Jadi kita lihat seorang juarawan misalnya ya, atlet misalnya, skill pengaruh nggak? Pengaruh. Tetapi ingat, kalau moodnya jelek, sehebat apapun skillnya nggak akan ada artinya. Contohnya, kita tahu ya Piala Dunia 4 tahun terjadi ya, terselenggara. Kan pernah ya satu kejadian di mana Lionel Messi gagal mengeksekusi penalti. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa? Bukankah mereka kelas bintang dunia? Bahkan orang bilang kalau Ronaldo ya memang pemain hebat lah ya. Tapi kalau Messi itu pemain dari luar angkasa, saking hebatnya tuh. Masa cuma nembak gol aja nggak bisa? Apalagi statistik di sepak bola mengatakan bahwa kalau ada 10 menembak penalti, 9 pasti masuk, 1 itu pasti 1 gagal. Nah kalau Tommy Syawira yang ambil, 1 itu yang gagal. Tapi kalau kelas Messi, kelas Ronaldo, 9 cuma masuk semua lah. Tapi kenapa tidak bisa? Jawabannya cuma satu. Karena waktu mengambil tendangan tadi, moodnya itu yang berbeda. Moodnya mungkin galau hari itu. Bayangkan ya, betapa tekanan begitu beban di pundaknya Messi mau Ronaldo mengambil titik penalti yang tadi itu. Skillnya mereka, jangan ditanya. Messi itu aja kalau dicegat 4 orang masih bisa nembak gol. Masa cuma kipernya cuma nongkrong begitu aja dia nggak masukin, kan nggak masuk akal kan ya. So again, it's not about the skill. Ini bukan skill. Ini masalah state ketika mengambil tendangan penalti yang tadi. Nah, artinya apa? Di kita maknanya apa? Kalau kita ingin berprestasi, maka sangat penting. Kita pengen semangat, maka sangat penting jaga mood kita. State kita jaga dulu. Nah, ada 2 hal yang paling gampang yang Anda bisa pelajari untuk menjaga state Anda. Pertama, postur tubuh Anda. Pengaruh nggak? Pengaruh. Contoh ya, kalau saya duduk dengan postur begini, lemes, kan kayak down saya. Coba kalau saya postur duduknya begini. Beda kan? Lebih semangat. Jadi, supaya Anda bisa bersemangat setiap pagi, setiap kali melakukan sesuatu, ubah dulu postur Anda. Ini penting, fisiologi ini penting. Misalnya kalau duduk, jangan cari kursi yang agak miring atau agak yang apa yang kita bilang, agak dalam gitu. Itu nggak bagus duduknya tuh. Anda cari kursi yang agak tegak. Apalagi saya ya, mungkin berbeda dengan Anda. Saya kalau pergi ke ruang tamu misalnya, kalau ke coffee shop misalnya, atau restoran, yang saya cari adalah kursi yang tidak terlalu empuk, yang agak keras sedikit, supaya duduknya bisa tegak. Kenapa tegak? Itu membangun postur tubuh saya jadi lebih baik, dan ada napas pun dari ini juga, tulang belakang juga baik, karena kan dia posisinya tegak. Ya. Tapi ada orang yang cari kursi yang sangat nyaman, yang sangat empuk, jadi duduknya kayak slouching ya, orang barat bilang, kayak selonjoran gitu. Atau kayak apa ya, kayak pokoknya beginilah posisinya. Dan itu menurut saya nggak baik gitu loh. Kurang baik lah, bukan nggak baik, kurang baik. Yang baik adalah yang tidak terlalu keras dan tidak terlalu empuk. Jadi Anda duduknya bisa stabil. Anda bisa, apa namanya kalau saya bilangnya, you can control ya fisik Anda. Itu yang pertama, rubah dulu. Jadi pagi-pagi kalau lagi down, kalau saya di rumah, kalau pagi-pagi mau semangat, saya lompat-lompat. Lompat kecil. Supaya apa? Saya buat postur saya siap untuk satu hari ini. Yang kedua, saya ubah cara berpikir saya. Yaitu apa? Saya ubah fokus saya. Maksudnya di sini apa? Ubah fokus ini begini. Kalau saya mau keluar dari sebuah kejadian atau saya mau keluar dari sebuah keadaan, I change the focus. Misalnya, siapa pencipta pesawat terbang?
Pasti jawaban Anda adalah rare bersaudara. Ya, 120 tahun lalu mereka punya konsep, punya visi, menciptakan pesawat yang bisa terbang. Atau dulu namanya bukan pesawat terbang, dulu namanya flying machine, mesin yang bisa terbang. Karena dulu, 100 tahun lalu, sudah ada mobil ya, mesin yang tidak bisa terbang. Nah sekarang mereka berpikir, bagaimana supaya saya bisa menciptakan mesin yang bisa terbang? Flying machine. And then saudara pergi menjelaskan kepada orang Amerika bahwa yes, kita bisa ciptakan sesuatu yang bisa terbang lah. Orang sana bilang, it's impossible, nggak mungkin. Human cannot fly. Manusia nggak bisa terbang. Birds can fly, not human. Burung bisa terbang, tapi bukan manusia. Setuju, betul. Mereka bilang, yes, I agree, saya setuju. Why? Yes, simple. Burung ada sayap, bisa terbang. Manusia lahir punya 2 tangan, punya 2 kaki, nggak bisa terbang. Betul ya? Nah, we agree that. Dia bilang, iya kami setuju. But, dia bilang, tapi ada satu pertanyaan. What if human can fly? Yang artinya adalah, ya betul. What if human can fly? Bagaimana kalau manusia bisa terbang? Nah, kalau bertanya begitu, berpikir nggak otak kita? Oh iya, bagaimana kalau manusia bisa terbang? Dan kalau manusia mau terbang, jawabannya satu. Apa? Ciptakan sayap. Kan burung terbang karena punya sayap. Kalau manusia mau terbang, harus ciptakan sayap. Nah sekarang, problemnya berubah kan ya? Bukan lagi manusia tidak bisa terbang, tapi bagaimana manusia menciptakan sayap untuk terbang. Now, it change from fokus yang satu ke fokus yang berikutnya. Satu fokusnya nggak bisa terbang karena nggak punya sayap. Sekarang bagaimana fokus kedua adalah bikin sayap. Nah ini kita bilang, yang kedua adalah mengubah pola pikir dengan cara mengubah fokus Anda. Yaitu, kalau ini memang nggak bisa, kalau bisa bagaimana? Nah cara mengubah fokus yaitu melalui pertanyaan. Ya, bukan ini nggak bisa, tapi bagaimana cara saya melakukannya. How can I do it? How can I build it? Bagaimana saya bisa membangunnya itu? Ya, jadi kesimpulannya adalah kuasai cara bertanya Anda. Karena pertanyaan berkualitas memberikan jawaban yang berkualitas. Kenapa? Karena kualitas hidup kita ditentukan oleh kualitas pertanyaan yang kita tanyakan pada diri kita setiap hari. Pertanyaan berkualitas memberikan jawaban yang berkualitas. Artinya, kalau dalam kehidupan sehari-hari saya, kalau yang selalu saya tanya, kenapa susah terus ya? Kenapa nggak bisa terus ya? Saya yakin jawabannya pasti tidak akan mengenakan Anda. Pasti jawabannya, kenapa saya nggak bisa terus ya? Ya kan kamu bodoh. Ingat loh, pertanyaan berkualitas memberikan jawaban yang berkualitas. Pertanyaan yang tidak berkualitas akan memberikan jawaban yang tidak berkualitas. Oleh karena itu, kendalikan cara Anda bertanya. Coba bertanya dong, supaya saya bisa bagaimana? Supaya saya bisa sukses, apa yang saya lakukan? Quality questions give you quality answer. Pertanyaan berkualitas memberikan jawaban yang berkualitas. Jadi teman-teman, sedharma, kesimpulannya adalah bagaimana supaya kita tetap semangat. Pertama, kita harus kendalikan state kita dulu. Karena state atau mood kita, kondisi kita akan mempengaruhi perilaku kita. Nah sekarang, bagaimana saya bisa mengendalikan state saya? Number one, saya kendalikan postur tubuh saya dulu. Fisiologinya saya kendalikan dulu. Ya, duduk yang tegak ya, tarik nafas, breathing. Apalagi kalau Anda udah biasa bermeditasi kan lebih mudah lagi kan, tinggal hening sejenak, Anda meditasi udah fisiologinya udah bagus tuh. Nggak mungkin Anda meditasi sampai tidur kan, jarang kan ya. Pasti kan meditasinya duduk yang umumnya ya, gitu ya. Posturnya kan lebih baik. Oke, itu number one ya. Yang kedua adalah ubah cara berpikir Anda. Bagaimana ubah cara berpikir Anda? Anda ubah di cara bertanya Anda, atau kita bilang quality questions give you quality answer. By changing the focus, fokusnya adalah dari mana cara Anda bertanya. Mulai hari ini, setiap kali, setiap hari, ya, mulailah dengan pertanyaan yang menguatkan Anda. Pertanyaan yang berkualitas, jangan pertanyaan yang melemahkan Anda. So, teman-teman, semua ada di tangan Anda, software-nya, hardware-nya Anda miliki. Tinggal Anda lah yang menentukan keseharian Anda. Ingat, Anda yang pegang kontrolnya loh. Ya, kalau orang bilang hidup adalah pilihan, life is a matter of choice. And then kesimpulannya apa? Choose it wisely. Pilihlah dengan bijaksana. Sampai jumpa. Namo Sangga Budaya. Namo Buddhaya.